Shalom, salam kasih dan salam persaudaraan di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Mari luangkan waktu bersekutu dengan Tuhan. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 672, bait yang ketiga, sungguh banyak kerja. Kita berdoa. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini, Jumat tanggal 30 Oktober 2020, tertulis dalam surat Rasul Paulus yang pertama kepada jemaat di Tesalonika, yaitu 1 Tesalonika pasal 4 ayat yang ke-9. Demikian dikatakan di dalam firman Tuhan. Tentang kasih persaudaraan tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri telah belajar kasih mengasihi dari Allah. Hingga di sini pembacaan kita akan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Kristus, jika kita memang jujur, bukankah benar apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus di sini, yang dia tujukan kepada jemaat di Tesalonika ini, bahwa tidak perlu lagi menjelaskan panjang lebar tentang kasih, namun yang penting adalah penghayatan dan pengalaman kasih itu di dalam hidup manusia. Kita sering berbicara dan memberikan penjelasan tentang kasih yang begitu panjang dan yang begitu lebar dan yang begitu luas. Bahkan mungkin mulut sampai berbuih-buih untuk menerangkannya. Namun yang terjadi hanyalah sebatas slogan saja. Sebab kasih sering tidak terwujud dalam hidup kita. Pernah sekelompok anak muda sedang mengadakan PA di tepi sebuah pantai. Topik PA yang dibahas adalah tentang kasih. Begitu luasnya kasih itu dijabarkan. Lalu kemudian masing-masing orang membuat komitmen tentang kasih yang harus dilakukan dalam hidupnya. Dan begitu banyaknya juga komitmen yang disampaikan. Kemudian PA ditutup dengan doa yang juga mengulas tentang kasih. PA pun berakhir dan masing-masing pemuda akan mencari tempat rekreasi mereka. Namun sebelum mereka sempat beranjak meninggalkan lokasi PA, terdengar teriakan meminta tolong. Lalu mereka berhamburan mencari sumber suara. Rupanya seseorang sedang hanyut di laut dan meminta tolong. Lalu berbagai ragam komentar dari para kelompok PA tersebut. Ada yang mengatakan, kalau tidak bisa berenang, mengapa masuk ke laut? Ada yang melemparkan buku belajar berenang sambil berkata, nih, buku belajar cepat berenang supaya kamu selamat. Ada yang mengatakan, berusahalah untuk sebisa mungkin menyelamatkan diri. Lalu
sang pemimpin PA berkata, "Saudaraku, berserulah kepada Tuhan, sebab Dia yang berkata dalam Mazmur 50 ayat 15, berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau, dan engkau akan memuliakan aku." Seorang pun dari peserta PA tiada yang mau menceburkan diri ke laut untuk menolong. Lalu seorang nelayan setempat langsung menceburkan diri ke laut dan menolong orang tersebut. Saudaraku, begitulah seringnya kasih hanya sebatas slogan dan hiasan bibir belaka. Padahal Rasul Paulus berkata, "Karena kamu sendiri telah belajar kasih mengasihi dari Allah." Benar sekali, kita sudah belajar tentang kasih mengasihi dari Allah Bapa, di mana Dia telah menyatakan kasih-Nya yang begitu besar di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jika kita telah belajar tentang kasih mengasihi dari Allah Bapa, namun pembelajaran kita hanya sebatas teori, pembelajaran hanya di atas kertas, hanya di omongan saja, lalu bagaimana dengan prakteknya? Bagaimana dengan pengamalannya? Bagaimana dengan melakukannya? Ini yang dibutuhkan oleh dunia kita yang sedang sakit sekarang ini. Apakah Anda merasa ikut terpanggil untuk mewujud nyatakan kasih tersebut? Jawabannya bukan dengan kata-kata. Selamat menerima kasih dan selamat mengasihi. Amin. Kita berdoa. Yesus Kristus Tuhan kami, terima kasih untuk hari yang baru ini yang Tuhan berikan untuk kami jalani. Selama di bumi, Tuhan menjalani hari lepas hari dengan mengasihi umat manusia. Sekarang Tuhan memanggil kami untuk berjalan di belakang-Mu dan hidup saling mengasihi. Tuhan, Engkau mengajak kami agar meniru Engkau dengan hidup di dalam kasih. Ajar kami mengerjakan tugas untuk mengasihi, menghadapi orang yang menjengkelkan dan membenci, menyelesaikan pertikaian yang menyusahkan, atau menangani urusan yang membingungkan. Tuhan, terkadang kami sulit untuk mengasihi. Kalau bisa kami ingin menghindar, tetapi itu adalah tugas kami masing-masing. Itu adalah bahagian dari hidup Kristiani, dan kami sendiri yang harus melakoni. Tuhan, mengasihi adalah tugas yang sukar, namun karya kasih-Mu jauh lebih berat dan besar. Dengan kasih-Mu, Engkau mengangkut dosa isi dunia dan dosa kami juga. Tuhan, biarlah hari ini kami berjalan di belakang sambil memperhatikan kaki-Mu melangkah, dan kami hidup di dalam kasih-Mu, mengasihi sesama. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai kamu semuanya. Amin.